you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua pada siang hari ini, ya, dimana kita akan mendalami tentang produk-produk dari Vohoway. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, kita akan mengetes kemampuan Anda sejauh mana Bapak Ibu, ya. Jadi kita akan adakan ujian dadakan, ulangan dadakan saat ini, ya. Jadi simpan buku-bukunya. Mr. Nicholas ingin tahu kemampuan Anda. Apakah pengetahuan produk Anda sebanding dengan peringkat Anda atau tidak? Oke, ya, kita akan ujian. Tolong tim panitia membagikan lembar jawaban. Serius ini ujian, serius. Ya, tolong tim panitia memberikan lembar jawaban. Buku semua ditutup, tidak boleh menyontek. Ada bukunya, bagus tak? Ya. Google jangan dibuka. Nah. Apa materi? Ada leader ya? Oh, semua ujian. Ya, semua di sini leader, semuanya ujian. Oke. Bukan member, semua leader, sini semua leader, semuanya ujian. Semuanya. Yang oke? Sudah? Ya? Oke? Jadi ujiannya gampang. Cuma 5 soal, ya. Tolong kerjakan dengan jujur, jangan lihat kanan kiri. Karena kalau Anda lihat kanan kiri, saya doakan mata Anda juli. Ya, jadi sudah saya doakan, jadi jangan lakukan. Ya, oke. Jadi caranya Bapak Ibu gampang. Jadi Anda tulis dulu nama lengkapnya, nama lengkapnya di kertas Anda. Nah, jadi cara menjawabnya itu di contohnya Bapak Ibu, ya. Tulis dulu nama lengkapnya. Sudah? Nama lengkap. Jadi Anda tulis di sini nama lengkapnya siapa. Nah, ini perintahnya, lingkari jawaban Anda. Jika kalimatnya benar menurut Anda lingkari jawabannya, yaitu kata benar. Jika kalimat dari soal itu salah, Anda lingkari kata salah. Jadi kalau misalnya nanti ada 5 soal, perhatikan ya, jangan sampai tidak paham. Nanti ada nomor 1, kalimatnya apa, terus udah itu Anda jawab. Oh, kalau menurut Anda kalimatnya benar, Anda kasih Anda lingkari kata benar. Kalau dia salah menurut Anda kalimatnya, dari awal sampai akhir Anda baca, Anda kasih lingkaran kata salah. Jadi setiap nomor cuma ada 1 jawaban. Jangan Anda lingkari benar terus lingkari salah lagi. Ini dinilai salah. Paham? Jadi setiap soal cuma boleh lingkari kata benar atau kata salah. Jika Anda baca kalimatnya dari awal sampai akhir menurut Anda benar, lingkari kata benar. Jika dari awal sampai akhir menurut Anda katanya ada salah, Anda lingkari kata salah. Bisa dimengerti? Ingat, saya sudah doakan matanya julik bagi yang kiri kanan, kiri. Oke? Tidak boleh ada yang bersuara. Bersuara dianggap bertanya sebelah. Oke? Oke, baik. Panitia pemantau Anda, kita sudah memasang CCTV khusus pemantau Anda yang berbuat curang. Oke ya? Baik, kalau sudah, ini contohnya. Contohnya dulu, kembali tolong Pak. Contohnya dulu. Alat kesehatan PMT adalah produk dari perusahaan Vohoway. Benar atau salah?
Oke, jadi jawabannya ada lingkari kata benar. Tergantung nomornya berapa. Bisa paham? Jadi aturannya jangan kiri kanan kiri, jangan bersuara atau berkode-kode ya. Karena kita sudah pasang CCTV untuk memantau Anda. Nanti ditayangkan di Zoom minggu depan bagian curang ya. Oke, baik. Ini soal nomor 1. Tidak boleh bersuara. Untuk merasakan tense atau getaran dari alat PMD, hanya ada 2 cara, yaitu yang terhubung dengan sarung tangan konduktif dan elektromet. Benar atau salah? Awas, tangannya Juli. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Untuk merasakan tense atau getaran dari alat PMD, hanya ada 2 cara, yaitu yang terhubung dengan sarung tangan konduktif dan elektromet. Benar atau salah? Tinggal dilingkari saja jawaban nomor 1. Siapa yang belum? Angkat tangan. Yang ketiga, untuk merasakan tense atau getaran dari alat PMD, hanya ada 2 cara, yaitu yang terhubung dengan sarung tangan konduktif dan elektromet. Oke, soal nomor 2 ditutup ya. Pada penggunaan alat PMD, vakum dapat dikombinasikan dengan fungsi lainnya seperti heat atau penghangat dan tense. Pada penggunaan alat PMD, fungsi vakum dapat dikombinasikan dengan fungsi lainnya seperti heat dan tense. Benar atau salah? Kalau sudah jawab, tolong ditutup. Kalau pada komunikasi, ya, kejahatan bukan hanya ada kesempatan, tapi karena ada niat pelaku, waspadalah. Saya udah jawab, ditutup biar nggak kasih orang berdosa. Ya, pada penggunaan alat PMD, fungsi vakum dapat dikombinasikan dengan fungsi lainnya seperti head atau penghangat dan tense. Oke? Siapa yang belum? Oke, nomor 3. Orang yang mengalami kanker stadium 4 sama sekali tidak boleh menggunakan PMD. Orang yang mengalami kanker stadium 4 sama sekali tidak boleh menggunakan PMD. Orang yang mengalami kanker stadium 4 sama sekali tidak boleh menggunakan PMD. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Benar atau salah? Benar atau salah? Ya? Kalau Anda bingung, nggak heran saya. Pantesan pasien tak sembuh. Ya? Nomor 4. Kita bisa menggunakan kekuatan getaran tense yang sudah pas di lengan tangan pada jari dari tangan juga dengan kekuatan getaran tense yang sama. Yang di belakang paham? Kita tuh bisa menggunakan kekuatan getaran tense yang sudah pas di lengan tangan. Kan kita kalau mau cobain ke orang di lengan tangan, kita bagus, kita cobain dulu berapa kekuatannya pas. Terus kekuatan kita pakai juga di jari tangan dengan kekuatan getaran yang sama. Betul atau salah?
kita bisa menggunakan kekuatan getaran tes sudah pasti dengan tangan pada jari-jari tangan juga dengan kekuatan getaran tes yang sama getaran sama. Siapa yang belum? Sudah. Nomor terakhir, orang yang baru saja mengalami stroke perdarahan harus secepatnya diterapi menggunakan alat portable device. Orang yang baru saja mengalami stroke perdarahan harus secepatnya diterapi menggunakan alat PMD atau portable device. Cuk. Benar atau salah? Oke, sudah? Oke, sudah boleh angkat tangannya, angkat kertas jawabannya maksud saya. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita Anda tolong tukar dengan orang sebaris Anda yang kalau bisa bukan upline downline. Kalau nggak belakang, depan juga boleh. Belakang, depan juga boleh. Yang sekitar Anda yang bukan upline downline. Biar tidak terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tukar. Pokoknya depan, belakang, samping boleh, yang bukan upline downline. Tidak menulis lagi ya, sudah selesai ya. Pak Dika nih baru pulang dari pemeriksaan. Sudah ditukar? Oh, Pak Dika. Oke, baik. Kita akan bahas jawabannya ya. Ini ya, ada 5 soal. Kalau benar semua, berarti kalau dia benarnya 5, berarti nilainya berapa? 100. Kalau dia benarnya 4, 80 gitu ya. Kalau benarnya 3, 40. Kalau benarnya 2, benarnya 2 berarti 40. Benarnya 1, 20. Benarnya tidak ada sama sekali. Oke, baik. Kita bahas untuk merasakan tes atau getaran dari alat PMD. Nomor 1 ya, hanya ada 2 cara, yaitu terhubung dengan sarung tangan pengetik dan alat. Jangan jawab. Siapa yang jawab benar? Wow, banyak ya. Siapa yang menjawab salah? Benar. Jawabannya yang benar adalah salah. Jawabannya adalah salah. Ada berapa cara? 3 lempengan besi di bawahnya. Bisa begini. Oke ya. Oke, baik. Jawabannya salah. Harusnya itu jawabannya salah. Oke, nomor 2. Oke, pada penggunaan alat PMD, fungsi vakum dapat dikombinasikan dengan fungsi lainnya seperti head dan tail. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Jawaban Anda loh Mas. Oke, cuma beberapa orang ya. Jadi jawabannya adalah benar. Ini bisa dikombinasikan. Oke, kemudian soal nomor 3. Orang yang mengalami kanker stadium 4 sama sekali tidak boleh menggunakan PMD. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Semuanya jawabannya salah ya. Oke. Pada kanker stadium 4 yang tidak boleh dipakai
parfum boleh dipakai, penghangat boleh dipakai, justru bagus untuk menderita kanker. Jadi jawabannya salah. Oke, nomor 4. Kita bisa menggunakan kekuatan putaran TENS yang sudah pas di lengan tangan pada jari-jari tangan juga dengan kekuatan putaran TENS yang sama. Siapa jawab benar? Siapa jawab salah? Ya, kalau Anda jawab benar, pasien Anda tidak teriak, kesakitan. Ya, jadi jawabannya salah. Harusnya kekuatannya lebih rendah di jari tangan. Oke, dan nomor 5. Orang yang baru saja mengalami stroke perdarahan harus secepatnya diterapi menggunakan alat PMD. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Nah, ini adalah orang-orang yang mengirim pasiennya ke ICU. Ya, silakan. Gak apa-apa, buat omset buat rumah sakit ya. Jadi nggak boleh justru lagi perdarahan, baru lagi salah. Jawabannya salah. Oke, siapa yang periksa yang nilainya 100? Siapa yang nilainya periksa 100? Wah, ada juga yang 100 ya? Luar biasa. Yang 80? Wah, banyak juga ya. Yang periksa nilainya 60? Oke, yang nilainya 40? Jadi perlu di training ini. Yang nilainya 40. Yang nilainya 20? Nggak ada. Ada 1. Yang periksa yang nilainya 0? Ada nggak yang periksa nilainya 0? Ada. Wah, harus di training khusus nih ya. Oke, yang 0 jangan lupa bawa pulang ke rumah tanda tangan orang tua ya. Oke, silakan dikembalikan ke orangnya ya. Biar proteksi. Harus belajar lebih lagi ya. Ini kenang-kenangan dari Lombok. Oke, bentar kalau kaki saya. Bagaimana? Sudah sadar? Untuk Anda nggak mengirim pasien Anda ke ICU ya. Oke, baik. Oke, baik. Kalau sudah, kita akan masuk pada materi. Nah, hari ini saya akan membahas tentang yang namanya seni merekomendasikan produk Vohoi. Jadi kalau kita bicara tentang seni merekomendasikan produk Vohoi, sebelumnya saya akan bahas kenapa orang bisa sehat, orang bisa sakit. Nah, jadi kalau kita bicara tentang orang bisa sehat terus, karena mereka punya daya tahan tubuh yang bagus, punya yang namanya imunitas yang bagus. Mereka ini makanannya dijaga, teratur makannya, kemudian tidurnya cukup, ya, tidak stres, dan mereka olahraganya teratur. Nah, orang-orang ini biasanya tetap sehat. Nah, kita bisa jadi sakit karena makan kita nggak betul, tidur kita nggak cukup, nggak berkualitas, kita stres, kita juga mungkin kurang olahraga. Jadi ini semua mempengaruhi. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan, ya juga lingkungan ya mempengaruhi. Jadi kalau Anda misalnya membantu seseorang yang punya sakit, kemudian Anda mau mengharapkan dia membaik kesehatannya dari bantuan Anda, ya, Anda perlu juga memperhatikan hal ini. Kenapa ada orang yang sudah diterapi, dia
kondisi kesehatannya tidak membaik. Ada loh seperti itu, sudah diterapi dia makin memburuk. Nah, mungkin saja penyakitnya juga dipengaruhi oleh pikiran. Misalnya, dia punya tekanan darah tinggi. Anda sudah sarankan dia pakai jam laser sehari 2 kali atau terapi PMD dengan laser di hidung, ya. Nah, tetapi kok tekanan darahnya tidak normal, belum normal. Bisa jadi dia masih stres, ya, karena stres mempengaruhi tekanan darah tingginya. Apalagi yang bisa mempengaruhi darah tinggi, stres bisa mempengaruhi apa lagi? Gula darah. Jadi walaupun Anda sudah bantu dia dengan produk FOHOWE, Anda sarankan dia minum oral liquid, terapi MLT, kenapa gula darah nggak turun? Mungkin faktor stresnya, ya. Ya. Jadi ini juga ada pengaruhnya. Atau dia tidak pantang. Misalnya dia masih makan yang asin-asin, gitu. Atau dia gula darah tinggi, makan nasi masih setengah, kan harusnya setengah piring, dia setengah bejikong, gitu. Ya, kan nasinya harus dikurangi kalau dia diabetes. Namanya orang di kampung itu susah makan dikit biasanya, makan seminggu. Ya kan, setengah bejikong. Nah, itu yang juga gula darahnya tak tinggi. Ya, apalagi mungkin dia tidurnya kurang, tadinya dia sakit kepala, sudah diterapi dengan PMD, sakit kepalanya masih terjadi, bisa jadi dia masih belum bisa mengatur tidur yang seharusnya, tidurnya kurang, itu bisa terjadi. Jadi selain terapi dengan alat, selain Anda sarankan dia produk, Anda juga harus memperhatikan apakah tantangannya dia patuhi, apakah dia stres seperti itu. Misalnya dia sakit di lutut, apakah dia masih suka angkat berat sehingga lututnya masih sakit? Itu juga bisa terjadi. Sering naik turun tangga sehingga lututnya masih sakit. Itu juga harus diperhatikan apa yang bisa menyebabkan penyakitnya tambah. Ya, oke. Kemudian juga kita lihat. Nah, kalau kita bicara tentang dosis itu ada 2. Pertama, dosis pencegahan atau perawatan. Jadi dosis pencegahan itu adalah dosis yang tertera di kemasan. Ada yang tahu oral liquid cara minumnya bagaimana? Oral liquid sehari 1 botol. Hah? Ya, 1 hari 1 botol. Disarankan dosisnya, ya kan? Kalau orang itu sakit, misalnya kalau kita tahu oral liquid ini bagus buat paru-paru, dia bagus buat ginjal. Jadi kalau dia ada sakit paru-paru, sakit ginjal, dosisnya kita naikkan. Apakah 2 kali 1 atau 3 kali 1? Supaya apa? Dosis ini mengejar penyakit. Begitu. Ya, jadi kalau dosis untuk membantu pengobatan, dosisnya ditambahkan. Jadi kalau misalnya kita ketemu kasus misalnya, jadi kalau kita bicara tentang dosis pengobatan, kita menolong seseorang yang kurang sehat. Sebenarnya produk FOHOWE dirancang untuk mencegah penyakit. Tapi kalau orang itu memang sudah sakit, kita bisa bantu. Nah, jadi kalau kita bicara ini garis perjalanan penyakit, ini titik start. Ini perjalanan penyakit. Jadi kalau orang itu sakit, start mulai sakit, ujungnya apa? Hah? Ujungnya apa? Mati ya? Betul kan? Sekarang kita ketemu orang kasusnya sudah begini. Surga sama neraka udah mulai kelihatan. Artinya orang itu udah parah. Nah bagaimana? Misalnya dia kanker. Nah kita berikan dosis yang tinggi supaya bisa mengejar penyakitnya yang sudah parah ini.
Kalau Anda memberikan dosis cuma satu botol, lambat untuk mengejarnya. Keburu. Jadi dosis itu harus mengejar supaya bisa mengejar penyakitnya. Ya. Jadi kalau orang tanya minum sebanyak itu mati nggak ya? Minum oral lipid sebanyak itu mati nggak jadi? Kalau minum tiap hari 3 botol mati nggak? Kan ada pelanggan yang tanya sama kami, bahaya nggak minum 3 botol? Kalau dia tanya sama saya bilang mati. Kalau minum sama botolnya. Ya, kalau enggak ya nggak mati. Artinya aman. Dosis yang ini diberikan saat dia sakit, kebutuhan nutrisinya lebih tinggi. Terus kalau kita bicara selain tentang dosis, nah, ada juga kita perlu juga mengetahui bahwa walaupun dosisnya tinggi, jangan langsung tinggi, tapi bertahap. Ya, jadi kalau misalnya 3 kali 1, 1 kali 1 dulu, lihat ada respon nggak selama beberapa hari. Kalau nggak ada, naikkan 2 kali 1, baru naikkan 3 kali 1. Sama dengan PMD, kekuatan tensinya itu adalah dosis. Jadi kalau Anda memberikan dosis getaran kekuatan, memang yang pas dulu dengan dia, yang penting dia nyaman dulu. Baru nanti berikutnya lagi kalau kita dia naikkan pelan-pelan. Ya, walaupun kita tahu semakin tinggi semakin baik. Ya, tapi orang itu bisa terima nggak? Setiap orang beda-beda loh. Jangan Anda getarannya pas 7 di Anda harus samakan rata dengan orang lain 7 juga. Setiap orang nggak sama, penerimaannya nggak sama. Ya, bahkan getaran tensi ini sampai beberapa orang itu sampai 30, nggak berasa. Tahu nggak kira-kira kenapa sampai 30 nggak berasa? Hah? Diabetes bisa, sarafnya rusak. Stroke, iyalah dia lumpuh sarafnya. Tapi ada orang dia nggak stroke, dia nggak diabetes, tapi nggak berasa sampai 30. Ya, sarung tangan lupa dibasahkan, kabelnya rusak, lupa colok, baterai habis, betul juga. Karena itu banyak kejadian. Apalagi yang membuat sampai 30 nggak berasa? Ya? Sudah, alatnya bagus semua. Ya? Dia petugas PLN. Sudah sering kesetrum di gardu listrik. Jadi dengan PMD itu dia bisa sensitivitasnya jadi rendah. Hah? Satu lagi yang bisa membuat sampai 30 nggak berasa, ya? Orang mati. Saya pernah ya mati. Pernah ya? Ada seorang bapak, saya tanya dia bukan petugas PLN. Dia nggak stroke, dia nggak diabetes, alatnya bagus semua. Apalah? Masa kapalnya seluruh tangan? Bukan. Dia bilang iya, saya akui, saya punya ilmu kekebalan tubuh. Dia bilang saya dibacok sama pedang panjang, gak tembus. Saya dalam hati ya iyalah, apalagi tens, ya gak ada rasa apa-apa. Itu bisa terjadi, ya tapi jarang. Ya, tapi umumnya adalah penggunaan ini kita bertahap. Ya, menaikkan tensinya bertahap. Nah, begitu juga kalau kita memberikan dosis. Kenapa harus bertahap? Karena bisa terjadi satu kondisi namanya reaksi pembalikan. Jangan heran kalau orang minum oral liquid, dia punya asma, dia tambah sesek ya. Pernah nggak? Pernah kan? Jangan heran kalau orang dia di terapi PMD, jadi tambah sakit besoknya. Pernah kan? Jangan heran kalau orang di terapi PMD, dia tekanan darahnya jadi naik. Pernah nggak? Ada beberapa orang, sekali lagi, tidak semua. Itu adalah reaksi
kebalikan. Jadi kalau itu terjadi, kita lebih baik kita jelaskan bahwa bisa jadi pada penyakit yang tertentu orang itu bisa jadi dia ada reaksinya. Ibarat inilah, kalau sudah lama nggak olahraga, tiba-tiba nge-gym, kan sakit badannya. Udah lama nggak seperti itu kira-kira. Jadi jangan heran kalau itu terjadi. Tapi sekali lagi nggak semua, sebagian. Jadi jangan heran. Ya. Jadi makanya kalau ketemu kasus seperti ini, mic lainnya boleh mas? Mic lainnya? Ganti mic kan? Bisa lebih cepat ya? Kan pakai genset ya? Pakai genset? Yang bagian sound boleh? Orang sound mana? Pakai genset ini? It's okay, taruh sini, go ahead. Go ahead, it's okay. Suara taruh sini cukup besar ya? Oke, taruh lagi, taruh lagi. Tidak ada masalah. Anda ketemu kasus seperti ini, harusnya besok Anda datangin lagi, terapi lagi, supaya dia bisa merasakan ke arah kesembuhannya. Cuma saat itu saja dia tambah sakit. Jadi diteruskan lagi terapi. Nah, itu yang namanya reaksi pembalikan. Ya, bisa jadi ada orang minum ros oligos, dia kentut-kentut. Itu adalah reaksi pembalikan, reaksi detox. Seperti itu. Ya, pertama lagi. Jadi kalau kita bicara tentang reaksi pembalikan, jadi kalau kita bicara tentang reaksi pembalikan, ya, ini berbeda dengan tambah parah. Tidak sama. Kalau tambah parah, bedanya apa? Nah, kalau kita lakukan terapi, orangnya merasakan tambah sakit, ya kan? Besoknya kita datangin lagi, kita kasih dengan dosis getaran yang lebih rendah, kekuatan yang lebih rendah, dan dia merasa enakan. Itu adalah reaksi pembalikan. Nah, kalau memang besok kita datang lagi, jadi terapi lagi, dia tambah enak, berarti kekuatan getaran itu atau tensi itu tidak mengejar penyakitnya. Justru Anda harus tahu. Jadi bisa membedakan tambah parah dengan reaksi pembalikan. Jadi kalau misalnya Anda berikan oral liquid, ya, misalnya dia minum sebotol, dia asma, dia tambah sesak, kita kurangi dosisnya 1/4 atau setengah botol, dia merasa enakan, itu berarti reaksi pembalikan. Cek. Ya. Jadi kalau kita sudah melihat ini perbedaannya, ya kita tinggal penanganan aja. Jadi kalau dia reaksi pembalikan, dosisnya kita tambah atau kurang. Jadi kalau misalnya orang itu reaksi pembalikan, kira-kira dosisnya kita tambah atau kurang? Hah? Kita kurang supaya dia lebih nyaman. Kalau misalnya dia tambah parah, kita harus tambah dosis, tambah kekuatan TENS supaya mengejar penyakitnya. Itu dia. Ya sudahlah, karena bisa kita paksa. Kalau tak mau, ya gimana lagi? Cari yang lain. Makanya kita berikan pengertian di awal, Pak, ini ahli. Nah, ini yang saya mau bahas. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, bersifat sementara. Jadi kalau dia di terapi makin sakit,
nggak setahun juga dia sakit terus-menerus. Bisa berapa hari, bisa 1 minggu, tapi bulanan itu jarang, tahunan nggak mungkin. Jadi kalau dia bilang habis terapi tes tuh pinggangku sakit setahun, pasti bukan karena PMD. Karena apa? Mungkin saja tambah parah, nggak diterapi lagi. Ya, jadi kalau kita bicara bersifat sementara, ya, ini artinya nggak lama. Kedua, reaksinya positif. Jadi sebenarnya timbul reaksi itu adalah reaksi penyembuhan, bukan efek samping. Ya, nah, jadi kalau orang itu merasakan reaksi berarti alat kekuatan dari alat PMD itu lagi melawan penyakitnya. Oral liquid yang diminum lagi melawan penyakitnya. Ros oligos yang diminum lagi melawan penyakitnya. Ya, ibarat apa? Kalau misalnya Anda pernah nonton film kungfu, pernah nonton film kungfu nggak? Shaolin lawan Putong Pai. Pernah? Nah, kalau muridnya lawan muridnya kira-kira seimbang nggak? Seimbang. Kalau gurunya lawan gurunya gimana? Seimbang dan apa? Guru Shaolin sama guru Putong Pai kira-kira gimana? Kalau bertarung gimana? Wah, seimbang dan terjadi kekacauan kan? Pohon tumbang, rumah hancur, angin berterbangan, ya kan? Nah, itulah reaksi pembalikan. Jadi kalau orang tanya apa tuh reaksi pembalikan? Shaolin sama Putong Pai lagi berantem. Kira-kira begitu. Penyakit yang ada itu mulai masuk terapi, dia lagi berkelahi. Nah, itulah menimbulkan reaksi pembalikan. Makanya dia seakan-akan bertambah parah. Seakan-akan mirip tambah parah, tapi bukan tambah parah. Dan biasanya terjadi pada penyakit yang sudah parah. Makanya kalau kita ketemu kasus orang yang sudah sakitnya parah, suka terjadi, bukan suka sih, beberapa kali terjadi reaksi. Artinya kemungkinan terjadi reaksi ada, tapi jarang sekali. Kalaupun terjadi, dia tak kaget. Makanya kalau kita ketemu orang yang sakitnya parah, Pak, kalaupun terjadi satu reaksi ketidaknyamanan, itu adalah reaksi dari penyembuhannya, dan itu cuma sebentar. Jadi kita sampaikan seperti itu, ya, reaksi pembalikan. Nah, kira-kira paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kemudian juga tadi sudah saya bahas. Jadi kalau dia reaksi pembalikan, dosisnya kita, kalau dia tambah parah, dosisnya kita kurangi supaya cepat mati. Kan tambah parah, dosisnya dikurangi supaya cepat mati. Betul nggak kira-kira? Kalau dia tambah parah, dosisnya ditambah supaya mengejar penyakitnya. Kalau reaksi pembalikan, dosisnya ditambah supaya teriak-teriak, tambah. Jadi dosisnya dikurangi kalau dia reaksi pembalikan. Nah, begitu penanganannya ya. Nah kalau kita melihat konsep pengobatan Tiongkok, inilah kenapa harus didetox. Jadi kalau kita detox, itu mengurangi reaksi pembalikan. Satunya, frekuensi terjadinya. Kalau Anda cek darah, kenapa ada orang yang perubahannya nggak banyak? Kenapa? Karena tidak didetox. Penyerapan ususnya nggak bagus. Kita perlu ros oligos. Nah, begitu juga bisa terjadi reaksi, pengobatannya nggak maksimal diterimanya karena harus didetox dulu, makanya muncul reaksi. Nah, dan dengan Anda detox dulu, itu lebih baik mempercepat kesembuhannya dan nggak kambuh-kambuh lagi. Makanya ros oligos ini bisa diawali untuk membersihkan ususnya. Nah, setelah membersihkan ususnya, lakukan
penyeimbangan, yaitu oral liquid. Itu sebenarnya urutannya. Baru yang namanya penguatan dengan Foamostrum. Ya, jadi memang dalam konsep pengobatan Tiongkok ini dikenal, makanya kita lakukan pembersihan. Nah, bukan hanya dengan Ros Oligos, dengan membersihkan darah, MLT atau jam laser, membersihkan saraf, ya, dengan membentukkan sarafnya juga dengan TENS, dengan dari PMD ini. PMD juga ada laser untuk membersihkan saluran darah. Jadi kita bersihkan dulu nih, ya. Jadi pada saat kita sarankan orang minum produk, ya, kita bersihkan dulu ususnya terutama, pencernaannya. Jangan sampai terganggu, karena apa? Ini pintu masuk. Kalau pintu masuknya terganggu, tidak bersih, dia susah menyerap nutrisi lainnya. Misalnya orang itu punya kasus keropos tulang, Anda suruh dia minum produk apa? Kalau dia keropos tulang, yang Anda sarankan apa? Foamostrum. Tapi hasilnya tidak akan maksimal diserap dengan baik Foamostrum itu kalau ususnya nggak dibersihkan dulu dengan Ros Oligos. Jadi jualnya satu paket, jangan cuma Foamostrum. Ros Oligos jualnya bersama Foamostrum, gitu ya. Nah, ini ususnya ini harus dibersihkan supaya nggak tersumbat. Kalau tersumbat dia susah diserap dengan baik. Jadi usus harusnya akan diserap ke dalam saluran darah. Tuh, dia akan diserap. Kalau di sini nggak bersih, tidak dibersihkan, tidak bisa diserap dengan baik ke dalam darah. Ya. Nah, jadi yang kedua adalah multilaser terapeutik. Ya, ini yang saya akan juga bahas. Jadi dengan darah yang bermasalah ini harus dibersihkan, ya. Dan laser ini yang tidak boleh digunakan untuk orang yang hamil, kondisi perdarahan, dan juga mata nggak boleh, ya. Mata nggak boleh, ya. Jadi Bapak Ibu, 3 hal ini. Kondisi perdarahan itu apa? Ada yang tahu? Ya, kondisi perdarahan. Stroke perdarahan, demam berdarah. Jadi demam berdarah itu nggak boleh diterapi jam laser. Darahnya sudah encer, tambah encer. Demam berdarah. Ketiga adalah menstruasi yang banyak, haid yang berdarah-darah, yang banyak. Kalau dia cuma ngeflek nggak apa-apa. Di awal ngeflek, di akhir ngeflek nggak apa-apa. Kondisi perdarahan juga, misalnya kelainan darah, darahnya memang encer. Nah, itu misalnya pada penyakit hemofilia, itu kondisi perdarahan. Ya, 2 lagi apa? Habis ini ujian lagi ya. 2 lagi apa? Ya, ya, kondisi darah, kelainan darah, termasuk stroke perdarahan sudah, demam berdarah sudah. Habis menjalani operasi, tunggunya biasanya seminggu pun cukup, seminggu 2 minggu udah cukup. Yang penting udah pasti nggak ada perdarahan. Nah, itu kondisi perdarahan yang harus dihindari dengan MLT. Ya, termasuk TENS. TENS itu mengencerkan darah juga. Varises kenapa? Ya, varises kenapa? Kan bukan kondisi perdarahan. Varises itu pembuluh darah yang melebar. Ya, nah itu kondisi perdarahan. Jadi kalau kita ketemu dengan kondisi perdarahan, jangan dipakaikan dulu, darahnya encer, justru kita harus berikan oral liquid. Sampai kondisi darahnya tidak encer lagi, baru kita terapi MLT ataupun TENS dari PRD. Ya, seperti itu. Jadi kondisi termasuk ya ada darahnya, kelihatan darahnya, mengalami perdarahan, jangan dulu. Ya, mimisan juga. Ya, kalau misalnya lagi banyak jangan dulu. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang portable magic device, ya, portable magic device ini dia mempunyai
fungsi TENS ini yang bisa dari TENS ini, ya, TENS ini. Nah, yang kita bisa keluarkan energi TENS ini lewat sarung tangan bisa, ya. Kemudian lewat yang namanya elektropet. Dan satu lagi dari lempengan besinya di bawah, ya. Jadi kalau mau dibicarakan dari segi kekuatan dari sarung tangan ini yang paling maksimal. Jadi kalau memang dia tidak satu daerah yang memang butuh misalnya dia stroke, ya, itu lebih baik Anda pakai sarung tangan terapi daripada elektropet. Hasilnya lebih cepat. Kalau misalnya bedakan dengan dia sakitnya di satu lokasi, misalnya di pinggang gitu, kita bisa tempel elektropet, ya. Selain juga sarung tangan juga bisa. Nah, kalau dia pakai sendiri susah dengan sarung tangan, ya bisa dengan elektropet seperti itu, ya. Jadi ini cara penggunaan secara umum. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang yang namanya penggunaan, nah ini tidak boleh digunakan pada siapa saja. Nah, yang pertama otak itu ya memang kita nggak mungkin buka batok kepala kita pegang otak, enggak. Maksudnya adalah daerah-daerah kepala ini tidak boleh diterapi TENS. Kalaupun boleh cuma dahi ataupun samping sini dengan kekuatan maksimal 2 rata-rata. Memang ada beberapa orang yang biasanya 2 pun nggak berasa. Ya, itu berarti dia dengan kondisi penyakit tertentu biasanya atau sarafnya bermasalah, ya kita bisa naikkan sedikit lagi. Nah, tetapi pada jantung, daerah dada itu jangan. Daerah bola mata nggak boleh. Jadi kalau kita pegang, kita kan biasa terapinya bolehnya di bawah mata, ada tulangnya, dasarnya tulang. Yang membuat matanya terang itu titik akupuntur di tepi tulang mata. Nah, jadi jangan kena seluruh bola matanya, jangan. Dan juga TENS nggak boleh digunakan pada organ reproduksi, kelamin. Jadi kelamin itu di kelamin pria maupun wanita. Perut boleh nggak? Boleh. Mau wanita, mau pria, perut boleh. Nggak ada ceritanya saraf kelamin pria sampai ke perut. Saya belajar kedokteran sudah tak cari-cari sarafnya, nggak ada yang sampai ke perut. Ya, jadi tidak ada. Jadi boleh terapi di perut, mau laki-laki ataupun wanita. Ya. Nah, kemudian juga di sini adalah elektronik dalam tubuh. Oh ya, mentang-mentang TENS bisa mengencangkan wajah, si bapak mau coba mengencangkan kakinya, nggak boleh. Terus ada yang tanya saya, kalau hernia bagaimana? Hernia yang bijinya, ususnya turun ke bijinya, boleh nggak diterapi? Nggak boleh, karena daerah organ reproduksi, jangan diterapi. Jadi nggak bisa diterapi, begitu, ya. Nah, kemudian yang namanya perangkat elektronik dalam tubuh, misalnya pacemaker, tahu alat pacu jantung. Pokoknya ada benda elektronik dalam tubuh, jangan diterapi. Karena khawatirnya TENS-nya merusakkan baterainya. Ya, ring nggak apa-apa. Ring itu bukan logam. Ring itu sekarang ini tidak ada yang logam. Jadi nggak apa-apa. Oke? Kalau bicara logam dalam tubuh, itu tergantung kenyamanan orang yang diterapi. Artinya, pasang pen pun boleh diterapi, asal kita ingatkan bahwa dia akan lebih kerasa. Ya, pokoknya misalnya dia ada pasang gigi kawat, dia lebih merasa di sini. Atau misalnya dia biar pasang pen di kaki, dia lebih merasa. Tapi bahaya nggak? Enggak. Ya, spiral kan sudah nggak logam kan? Nggak logam lagi kan, spiral kan? Nah, tidak logam lagi. Jadi nggak apa-apa. Kalaupun ada logam di sini ya, pokoknya dia ada rasakan sensasi yang berbeda. Ya, pokoknya ya, dan dia merasa tidak nyaman ya sudah nggak usah diterapi dulu. Kalau dia oke-oke aja nggak apa-apa. Jadi nggak ada bahayanya logam. Termasuk juga pasien yang energi tubuhnya lemah.
Kalau Anda terapi orang pakai TENS, dia belum makan, jangan heran habis diterapi dia lemas. Kok lemes ya habis diterapi? Agak sudah makan ya. Jadi sebaiknya orang yang diterapi paling nggak udah makan, nggak dalam kondisi gula darah rendah, nggak lagi lemes. Ya, kalau dia lemes bagaimana? Dia belum makan gimana? Suruh makan dulu. Kalau dia lemas, suruh minum oral liquid dulu, minum colostrum dulu. Ya, karena apa? Ingat, kalau yang kita bahas tadi, sistem pengobatan Tiongkok, ada yang namanya detox, ada yang namanya tonik. Yang di awal tadi saya bahas. Nah, ini. Ada yang namanya detox, pembersih. Pembersih itu mengurangi qi kita, mengurangi energi tubuh kita. Kalau qi-nya bagus, energi tubuhnya bagus, oke. Tapi kalau qi-nya nggak lagi lemah, Anda perlu kasih tonik dulu. Tonik itu apa? Sesuatu yang bisa meningkatkan qi. Yaitu apa? Nih, oral liquid, colostrum. Jadi kalau kita ketemu orang yang lemah, berikan dulu minum oral liquid atau colostrum 1-2 hari paling lama. Supaya apa? Dia sudah lebih bertenaga untuk diterapi. Seperti itu. Ya? Oke? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini terapinya, nah ini dulu. Jadi ini adalah kondisi termasuk kanker ganas, tumor ganas. Nah ini nggak boleh diterapi dulu. Kalau apalagi dia stadiumnya 4. Epilepsi, jangan diterapi dulu. Epilepsi itu sakit ayam, karena epilepsi itu ketidakseimbangan listrik di dalam kepalanya. Jadi lebih baik orang sakit ayam, kalaupun terpaksa diterapi, terapinya di kaki, jauh dari otaknya, begitu ya. Kemudian tekanan darah yang abnormal yang parah, termasuk hipoglikemia, orang yang gula darah lagi rendah, ya belum makan tadi ya, termasuk TBC aktif, orang yang lagi TBC aktif. Jadi pertanyaan saya buat Bapak Ibu, orang diabetes boleh nggak diterapi dengan PMD? Dengan TENS? Boleh. Kenapa? Pertama, orang diabetes darahnya kental. Orang diabetes ini harus dikasih, kalau kita lihat gula, air dikasih gula, kental nggak lama-lama? Air gula kental. Gitulah kondisi darah penderita diabetes. Makanya alat TENS ini, laser, itu adalah sesuatu yang penting untuk mengencerkan darahnya. Nah, ditambah apa? Ditambah dengan yang diminum oral liquid untuk membantu menstabilkan gula darahnya, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, ini di dalam dunia pengobatan Tiongkok ada yang namanya meridian, jalur meridian. Jadi kalau misalnya Anda biasanya kan seringnya terapi tangan ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya kalau Anda berada pada jalur meridiannya, hasilnya akan lebih bagus lagi. Ya, jadi kalau terapi itu Anda tahu arahnya tuh dari sini, ya, dari sini sampai sini, gitu kan? Nah, ini paling tidak ini adalah meridian paru, gitu. Ya, jadi di sini yang dielus sampai sini. Nah, biasanya kita kan elus ini kita paskan getarannya kan? Misalnya getarannya 7. Nah, kalau dia di tangan, di jari, kenapa dia lebih terasa? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa di jari lebih terasa? Ya? Kenapa lebih terasa? Kenapa dahi kalau orang itu punya masalah lebih terasa? Ototnya lebih dikit, tulangnya lebih kerasa kan? Tetap. Ya kan kalau dia kena TENS dia lebih merasa. Apalagi kalau dia punya sakit kepala, dia lebih merasa. Itu gak heran. Makanya kalau untuk muka, saya biasa mulai dari 1 dulu cari aman. Karena nanti takutnya dia teriak di sini, baru naikin 2, seperti itu. Nah, kalau di jari pun dia misalnya 7 di sini,
ini lebih kurang, misalnya setengahnya, apakah 4, 3, seperti itu ya. Jadi memang ini kita kurangi dari sini ke sini, seperti itu. Nah, kaki juga gitu. Kalau Anda terapi dari sini sampai ke sini ke pergelangan dulu, kurangi getarannya sampai ke jarinya, ya. Kemudian ada juga jalur meridian jantung, meridian jantung. Nah, ini juga kan bisa elusnya kita gantian ya. Nah, ini elus dari sini juga bisa nih. Nih. Sampai ke sini. Ya, nanti jari-jarinya bisa disesuaikan. Intinya ini ada jalur meridian yang kita bisa ikuti. Ya. Oke. Nah, ini adalah meridian di punggung yang biasa sering digunakan untuk kerokan atau Anda melakukan bekam, ya. Jadi sebenarnya Anda kerokan ini bisa lakukan di sini, jalur meridian ini. Tuh. Nih. Caranya gimana? Ini ada juga jalur meridian tuh. Dua jari orangnya, pasiennya ke kiri dan ke kanan. Nah, ini dua jari ini namanya 1,5 cun. Dan ini kita dapatkan meridian, jalur meridian yang kita kerok. Jadi kita bisa kerok di sini, kerok sini, ikuti ini baru ke samping, ikuti ini baru ke samping, lewat jalur meridian ini. Nah, inilah yang membuat biasanya kerokan ini lebih berhasil, lebih memberikan manfaat kalau kita mengikuti jalur meridiannya. Oke? Nah, saya akan membahas beberapa kasus di lapangan bersama Anda, ya. Nah, kira-kira kalau Anda mendapati kasus di lapangan, ya. Nah, misalnya kita lihat masalah pembuluh darah. Masalah pembuluh darah banyak nggak Bapak Ibu? Banyak ya. Kita lihat satu-satu. Misalnya ini. Kolesterol tinggi. Nah, apa yang kita sarankan kalau kita orangnya kolesterol tinggi? Nih, Anda bisa sarankan terapi dengan PMD, terapi dengan jam laser. Tapi yang perlu Anda ingat, jangan sampai lupa dari PMD ini apa? Yang penting laser. Jadi laser ini betul-betul jangan sampai lupa dengan jam lasernya, supaya kolesterol batang, kolesterol kristalnya bisa pecah. Dan ingat, ini kan di detox nih, ceritanya ini kan di detox. Setelah di detox, Anda suruh dia minum oral liquid. Supaya apa? Supaya pembuluh darahnya tetap terjaga keelastisitasnya tetap bagus, tetap tidak akan menyempit, dan dia bisa menurunkan, menghancurkan kadar kolesterol yang ada dalam darah kita, membantu menghancurkan dan menurunkan kadarnya. Jadi kombinasi ini untuk orang yang kolesterol darahnya tinggi, nih, ya. Kalau kasusnya misalnya orang itu yang kedua, misalnya tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini biasanya temannya kolesterol tinggi. Kalau orang tekanannya tinggi, nah ini yang kita harus sarankan apa? Supaya tekanannya nggak tinggi lagi. Pertama, kolesterolnya dihancurkan, sama prinsipnya. Karena kolesterol yang menyebabkan hipertensi. Nah, dihancurkan. Dengan alat PMD ini juga, ya, dengan lasernya, tekanan darahnya bisa stabil, ya. Nah, jadi kalau untuk darah tinggi, dua ini yang paling penting, Bapak Ibu. Kalau misalnya asam uratnya tinggi, nah dua ini juga penting, ya. Jadi jangan dikasih, misalnya kalau asam urat tinggi, kita kasih dua ini yang paling penting, jam laser dengan PMD, terapikan supaya asam uratnya ikut hancur. Nah, kalau misalnya Anda ketemu kasus diabetes, nah tadi saya sudah bilang, kalau dia diabetes, terapi PMD ini penting bersama lasernya, supaya satu, darahnya tidak kental lagi. Dengan PMD ini sarafnya tidak rusak. Seringkali orang diabetes komplikasinya di saraf, jadi nggak berasa.
ya, pegang panas nggak berasa. Nah, sarafnya rusak. Jadi memang dibantu dengan yang namanya PMD. Kemudian juga minumnya apa? Oral liquid. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu kasus orang diabetes, oral liquid ini mengandung jamur Ganoderma yang bisa turunkan gula darah. Bersama dengan jam laser yang juga bisa menstabilkan gula darahnya. Gitu ya. Dia kan kalau setelah diterapi kan diminumkan ini Pak. Nanti dia beli alat ini, dia juga harus beli oral liquid supaya dari luar dan dalam bisa menstabilkan gula darah, darahnya nggak kental dan juga tidak terjadi komplikasi saraf maupun ginjal. Ya, nah kemudian juga jantung koroner. Nah ini, jadi kalau orang bermasalah dengan jantung koroner, justru apalagi sudah pasang ring, kita tetap harus sarankan menggunakan PMD, jam laser. Nah, yang juga membantu jantungnya adalah oral liquid dan Vohostrum. Ya, ini rekomendasi produknya. Nah, kemudian kalau kita kena orang stroke, nah stroke-nya apa dulu? Penyumbatan atau pecah? Kalau dia pecah pembuluh darah, serta jangan langsung diterapi. Yang boleh kita lakukan, kita memberikan ini, kalau dia pecah nih, Vohostrum dan oral liquid. Jadi ini yang justru membantu menghentikan perdarahannya. Nah, tapi kalau dia stroke penyumbatan, ini yang paling penting. PMD, jam laser. Anda boleh sarankan dua ini, ya dibantu yang diminum adalah oral liquid dan Vohostrum. Apalagi orang stroke bukan hanya bicara tentang pembuluh darahnya yang tersumbat atau pecah, tapi saraf otaknya yang bermasalah, makanya dia lumpuh. Makanya terapi sarafnya dengan selain dengan PMD dibantu dengan yang namanya Vohostrum. Nah ini, supaya apa? Sarafnya kembali bagus lagi. Biasanya orang stroke itu ada yang lupa ingatan, ada orang stroke yang dia ngomong nggak nyambung, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ketawa. Itu masalah saraf. Makanya harus diminumkan yang namanya Vohostrum, ya, dan juga terapi PMD. Nah, berikutnya juga kita bisa lihat kalau orang sakit ginjal. Nah, ketemu kasus sakit ginjal misalnya apa Bapak Ibu? Misalnya apa? Cuci darah, batu ginjal. Apa yang Anda lakukan dengan PMD? Apa yang Bapak Ibu lakukan dengan PMD pada orang yang batu ginjal? Ya? Ditens. Setelah ditens. Hah? Di vakum. Vakum itu meningkatkan fungsi organ. Jadi vakumnya di mana? Pinggang kiri, pinggang kanan, di daerah ginjal. Nah, itu divakum, dicampur dengan TENS. Anda boleh gunakan bagian lempengan besinya. Divakum. Sehari bisa lakukan 2 kali sampai 3 kali. Setengah jam, vakumnya ya sekali vakum 30 detik, kurang lebihnya 25 detik, 30 detik. Anda bisa lakukan 3 kali sehari. Dan yang paling penting, kalau dia mengalami masalah ginjal, bisa bantu dengan minum oral liquid. Itu yang sangat membantu dari darah. Jadi, yang sudah cuci darah boleh? Vakum juga? Kita bisa pakai vakumnya, yang utama vakumnya. Karena vakum itu mengembalikan fungsi organ, dia nyedot racun, nyedot toksin. Makanya kalau kita vakumnya untuk orang masalah paru-paru, vakumnya di daerah punggung belakang. Kalau orang itu misalnya sakit di batu empedu, vakumnya di perut kanan atas. Sakit mah, perut ulu hati. Seperti itu.
Kalau sudah cangkok ginjal, supaya ginjalnya terjaga dengan baik, oral liquid. Karena oral liquid mengandung cordyceps yang sangat bagus buat ginjal dan paru-paru. Makanya kalau orang misalnya dia punya masalah paru-paru yang berat, ataupun misalnya ginjal yang bermasalah berat, harus minum yang namanya oral liquid. Makanya sekarang Bapak Ibu jangan hanya PMD, jangan lupa tambahkan yang diminum, oral liquid, Vohostrum, supaya apa? Orang itu lebih cepat membaik, terjaga kondisinya. Begitu. Ya, oke. Nah, kemudian juga penyakit paru. Nah, kalau penyakit paru ini penggunaan PMD selain di TENS, kalau dia kanker paru-paru gimana? Gak boleh pakai TENS kan? Vakum. Campur penghangat, head, vakum di daerah paru-paru. Bisa divakum 3 kali sehari. Apalagi kalau orang kanker, dia itu dengan yang namanya pemanas, itu gak suka kanker itu. Karena orang kalau kena kanker, suhunya 35,5 derajat Celcius biasanya. Sehingga kanker itu senang hidup di suhu itu. Tapi kalau kita panaskan di daerah itu, kanker terhambat perkembangannya. Makanya fungsi vakum bagus buat kanker. Begitu. Kanker payudara kita minumkan oral liquid. Karena tidak kita vakum di payudaranya. Bukan alasannya supaya tambah montok, bukan. Karena itu payudaranya di dada. Selama payudaranya nempel di dada, ada yang payudaranya di tempat lain? Nggak ada ya? Hah? Boleh, tapi tidak bermanfaat sekali untuk payudaranya karena jauh. Hah? Ya, di paru-paru kan dekat di punggung, begitu. Itu bisa. Makanya kalau orang masalah pencernaan kita juga vakum. Nah, oral liquid ini juga, ya. Kalau meredakan nyeri yang mana? Kanker payudara. Ya, terpaksa kita bantu dengan vakum aja. Vakumnya aja di daerah lain, nyerinya memang ada pengaruhnya sedikit berkurang. Bantu dengan minum oral liquid. Ya, ya. Kalau untuk kanker nasofaring, ya, itu kan sudah langsung di rumah sakit itu. Ya, kita bantu minumkan oral liquid karena oral liquid itu melawan kanker. Gak bisa pakai PMD. Iya. Dengan vakum boleh. Ya. Kemudian kalau masalah saraf, nah, jadi kalau dia masalah saraf, misalnya di tulang belakang, nih. Ya, yang paling penting di sini adalah PMD. Ya, nah kita lihat misalnya masalah saraf, misalnya saraf di punggung, dia sakit kayak gini. Terapikan PMD dengan elektropet boleh. Kalau misalnya kita nggak bisa bantu dia pakai sarung tangan, dia pun bisa pakai sarung tangan sendiri. Dia bisa gosok di punggung pinggangnya sendiri. Nah, sama saraf terjepit juga. Kan biasanya orang suka saraf terjepit di sini nih. Di lengan tangan, suka naik motor atau ngulek. Nah, ini bisa diterapi juga, ya. Ini juga bisa diterapi dengan sarung tangan, ya. Atau misalnya diterapi dengan elektropet, bisa juga. Atau di daerah ini, di daerah leher. Coba, saya ajak Anda untuk cari ya. Kalau ada lehernya lagi gak enak. Nah, nanti Anda boleh coba. Ada leher bahunya, kalau bahu nggak enak, Anda boleh coba di daerah tengah-tengah. Coba boleh Anda dengan tempat Anda lihat garis tengah tubuhnya. Ini. Garis tengah tubuhnya. Garis tengah ada kan? Sampai ke lehernya. Terus sampai ke ujung bahu, Anda ambil tengah-tengahnya. Oke, boleh satu orang laki-laki di sini? Siapapun boleh. Di sini Pak, di depan.
Berikan tepuk tangan dong buat Bapak ini. Ya Pak, Bapak ya. Anda kalau mau dia seketika merasakan enak, ini kan garis tengah ya, garis tengah. Dari sini sampai ke sini, dari sini sampai ke sini, Anda ambil tengah-tengahnya, sekitar sini. Kalau ditekan milu, ada nggak? Ini titik akupuntur Jiangxing, yang sini ya. Jadi kalau dipencet, ditekan milu, ada. Nah, kalau orang bahunya pegal, Anda tempel elektropet, Anda vakum, ya. Di sini juga sama, ada dua. Nah, ini cepat sekali bahunya yang nggak enak jadi enak. Karena ini titik akupunturnya. Kemudian kalau misalnya, maaf Pak, boleh terbuka. Ya, kalungnya Pak, kalungnya. Kalung. Nah, kalau lehernya nggak enak, Pak, menunduk. Orang itu menunduk, ada satu tulang yang menonjol. Itu titik akupuntur Tacui. Sini. Nah, saya biasanya tempelkan vakum di sini. Saya vakum, saya kasih TENS, langsung lehernya enak. Nah, ya kan? Apa? Ini kalau dia menunduk ada tulang yang menonjol. Ini cervical 7 namanya. Berapa lama kita vakum? 30 detik. Saya biasanya campur dengan TENS, dengan penghangatnya, head ya, dicampur dengan, digabungkan dengan vakumnya, trikop. Itu digabungkan semua. Vakum digabungkan, kan ada soalnya tadi. Vakum bisa digabungkan dengan penghangat, bisa digabungkan dengan TENS. Saya vakum. Hah? Ya, tanpa kabel. Penggunaan lempengannya kan di vakum. Kan kita nggak bisa vakum lewat elektropet. Jadi kita hanya elektropet tuh hanya TENS. Sarung tangan tuh hanya TENS. Jadi kalau mau pakai elektropet boleh juga. Di sini, tempelnya di sini yang umum. Ya, ini kan ada yang niru nih. Titik akupuntur yang ini. Begitu. Jadi kalau Anda di titik akupuntur adalah titik yang di antara titik sekitarnya, dia lebih hangat kalau dipegang. Dan dia ditekan ada rasa nyilu. Nah, di sanalah kita terapi. Itu biasanya hasilnya lebih cepat. Nah, begitu ini kalau misalnya dia di daerah sini paling gampang ya. Kemudian kalau misalnya di masalah pencernaan, nah ini misalnya masalah pencernaan ini, oh ya, apa? Sorry. Masalah pencernaan ini, misalnya orang itu ada masalah di lambung sekalian. Nah, kan vakum sama satu lagi penghangat, saya vakum di sini, di lubuk hatinya, sehingga langsung enakan. Beberapa orang dia nggak keluar anginnya, seperti itu. Jadi kalau yang masuk angin, Anda boleh pop di sini. Jadi kita bisa kombinasi dengan apa? Prosoligos, Vohostrum. Makanya ya, Bapak Ibu, Prosoligos, Vohostrum itu adalah P3K. Pertolongan pertama pada penyakit dan PMD. Ya, makanya PMD harus sering tersedia di rumah. Vohostrum, Prosoligos. Oh, terima kasih Pak. Silakan duduk. Ya. Oke, bisa mengerti Bapak Ibu? Oke, baik. Kemudian masalah saraf lainnya, misalnya Parkinson. Parkinson itu tahu penyakitnya apa? Orang tua suka jalannya lambat, ya kan? Ini penyakit pada orang tua yang dimana terjadi penurunan saraf. Penggunaan PMD dia mengaktifkan saraf. Makanya
pada anak-anak yang umur 3 tahun, kalau mengalami gangguan motorik, kita tetap terapi dengan TENS. Karena dia bermasalah. Walaupun dia anak-anak. Boleh kalau dia bermasalah. Lebih bahaya kondisinya daripada terapinya. Terapi TENS aman. Cuma kalau anak-anak itu sehat, ya tidak perlu. Tapi kalau anak itu sakit, perlu sekali untuk merangsang motoriknya. Ditambah apa? Minum yang namanya Fostroom. Jadi kalau orang Parkinson, Anda suruh beli PMD, suruh minum Fostroom. Karena Fostroom itu bagus buat saraf. Nah, apalagi misalnya orang masalah otot, suka kram misalnya. Tuh. Apa? Terapi PMD. Tempelkan elektropet atau sarung tangan dielus di bagian yang kram. Ya, dan juga minumkan Fostroom. Karena Fostroom mengandung kalsium yang mencegah kram. Apalagi nih, masalah pencernaan tadi termasuk sembelit. Minumkan Rose Oligos dan Fostroom. Kalau Rose Oligos kosong, ada Fostroom sebagai pilihannya. Oke? Nah, ini masalah sendi ya. Jadi kalau lutut sakit, jarinya bengkok, pernah ketemu kasus gini ya? Terapi TENS dan vakum juga boleh. Jadi kalau misalnya dia mau vakum dengan TENS, dengan penghangat, atau mau dikasih krim masas untuk digosok di daerah lututnya, itu juga boleh. Ditambah dengan minum Fostroom. Ya? Oke. Nah, dan kualitas tidur satu lagi. Jadi kalau orang nggak bisa tidur, apa yang utama Bapak Ibu? Ya? Kenapa dia nggak bisa tidur? Kenapa orang nggak bisa tidur? Stres? Bisa. Sarafnya tidak rileks. Ya, PMD merilekskan sarafnya. Kebanyakan hutang, PMD juga harus cari uang yang banyak, bonus yang besar supaya bayar hutang. Iya, tapi satu lagi, ada orang nggak bisa tidur gara-gara hormon tidurnya sudah berkurang. Biasanya orang lanjut usia. Jam laser bisa membantu meningkatkan hormon tidur kembali. Dan satu lagi, kalau Anda tidur terpaksa harus kurang, minum Fostroom atau oral liquid, tidur Anda akan lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Deep sleep. Walaupun tidur cuma 2 jam, 3 jam. Anda tahu kenapa Mr. Nicholas begitu fit walaupun tidur cuma beberapa jam? Sudah pasti Fostroom, oral liquid, PMD. Makanya kalau Anda mau kerja keras boleh, jangan sampai sakit, minum produk. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, baik, kira-kira itu sharing dari saya Bapak Ibu. Mari kita selalu tebar manfaat dan kita selalu tebar cinta lewat Fohoway dengan produk-produknya yang berkualitas. Sebagai penutup, Bapak Ibu, Pak Haikal mana begini? Oke. Ya. Ya. Oke, nanti kita bahas di belakang ya. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu, mari kita tebar manfaat buat banyak orang sehingga kita bisa mempunyai bisnis yang lebih besar lagi Bapak Ibu. Oke, baik, Fohoway Indonesia, jaya, jaya, jaya. But I feel good.